Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Elia Sakina, Bunda Helita Sitorus, dan Husna yang sudah on time. Ada hal yang menurut saya selalu saya pegang dalam hidup. Yang pertama itu adalah trust, kepercayaan. Ketika saya janji, saya akan komit untuk bisa memenuhi, termasuk ngajar ya. Mungkin teman-teman, kenapa Pak Bambang kok rajin? Karena ya saya komit untuk mengajar, karena menurut saya mengajar itu untuk pengabdian. Mungkin kalau uang saya bisa didapat dari bisnis, dari pekerjaan saat ini. Tapi kalau ngajar ini sebagai bentuk pengabdian saya untuk Unja, untuk Jambi, untuk teman-teman semua. Jadi memang saya usahakan bisa setelah kesibukan saya meluangkan waktu buat teman-teman. Kemudian yang kedua, selain trust, kepercayaan, ya disiplin ya. Mungkin banyak orang yang sulit untuk bisa menjaga disiplinnya, itu yang apalagi orang Indo ya. Kita janji jam berapa, biasanya ngaret itu sulit banget. Nah ini yang saya pengen bangun buat teman-teman, karena teman-teman ini kan jurusan prodi kewirausahaan, calon-calon para entrepreneur. Kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, siapa yang akan mendisiplinkan tim kita ya. Jadi saya selalu berusaha untuk mendisiplinkan diri ya, untuk masa depan kita juga. Terima kasih rekan-rekan untuk sudah hadir. Hari ini saya izin melanjutkan kegiatan perkuliahan sampai jam 5. Untuk minggu ini kita adalah pertemuan keempat mata kuliah manajemen bisnis franchise oleh saya sendiri Bambang Purnomo, tanggal 6 Maret 2025. Nah, di minggu lalu rekan-rekan saya memberikan tugas assignment, yaitu berupa tugas, sebentar saya oke, saya mute dulu ya Usna. Oke, jadi di minggu lalu saya memberikan tugas ke rekan-rekan untuk membuat beberapa analisa SWOT franchise makanan cepat saji McDonald's, kemudian analisa strategi pemasaran digital franchise Kopi Janji Jiwa, dan menurut teman-teman menganalisa kalau ketika memiliki modal dan ingin menjalankan suatu bisnis franchise, apakah akan dipilih bisnis franchise produk ataupun jasa, mana yang lebih menguntungkan di era saat ini. Mungkin teman-teman sudah coba menjawab. Kemudian hari ini saya minta Helita mungkin ini ya mengupdate hasil 3 poin ini, yang mungkin saya akan nilai apa yang menurut Helita apakah cukup menjawab. Kemudian untuk tugas, nah saya juga lihat tugasnya banyak yang kosong. Sayang banget ya, mahasiswanya juga cukup banyak, ada 27 orang, namun apakah mereka tetap lanjut atau magang kayak di kelas sebelah, ada beberapa yang mungkin ikut magang, dan di kelas ini belum ada konfirmasi apakah ada yang magang atau tidak. Namun Magang, Pak. ya. Jadi yang kuliah cuma 5 orang. Oke, baik. Jadi nanti buat yang tetap lanjut kuliah, silakan fokus dan lanjut kuliah. Yang magang mungkin nanti bisa diinformasiin, nanti nitip sama temannya, siapa aja, sama komtingnya ya. Siapa aja yang magang, nanti saya akan coba list, sehingga saya akan delete dari absensi ya, biar seperti itu. Oke, mungkin saya minta waktu 5 menit. Mungkin Halita sudah siap untuk present? Iya Pak, sudah. Silakan. Saya share. Oke. Sudah saya approve. Bisa share materinya. Sebenarnya maaf Pak, apakah sudah terlihat? Materinya sudah terlihat, bisa di full screen. Herlita, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yang dimana untuk soal pertama yaitu analisis SWOT pada
McDonald sendiri, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi yang pertama itu ada merek yang kuat. McD adalah salah satu merek makanan yang cepat saji paling dikenal di dunia. Dan yang kedua itu ada logonya, yaitu Golden Arches, yang sangat mudah dikenali dan diasosiasikan dengan kualitas dan konsistensi. Yang ketiga itu jaringan global yang luas, yang dimana McD memiliki ribuan gerai di seluruh dunia dan memberikan jangkauan pasar yang sangat luas. Lalu ada jaringan yang luas ini memungkinkan efisiensi dalam rantai pasokan dan distribusi. Lalu ada sistem operasional yang efisien. Jadi McD sendiri memiliki sistem operasional yang standarisasi dan juga efisien, memastikan konsistensi kualitas dan pelayanan di semua gerai. Lalu sistem ini mencakup pelatihan karyawan, manajemen rantai pasokan, dan prosedur operasional standar. Lalu ada kekuatan finansial. Pada McD sendiri memiliki kekuatan finansial yang besar untuk memungkinkan mereka dalam berinvestasi, pengembangan bisnis, pemasaran, dan juga teknologi. Selanjutnya itu ada weakness, yang dimana itu kelemahan. Yang pertama itu citra makanan tidak sehat. Jadi makanan cepat saji sering dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Lalu citra ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap McD sendiri. Lalu ada ketergantungan pada model waralaba, yang dimana meskipun model waralaba memberikan ekspansi yang cepat, hal ini juga dapat menimbulkan masalah pengendalian kualitas dan juga konsistensi antar gerai. Lalu sensitivitas terhadap perubahan selera konsumen. Dari perubahan tren ini, makanan dan gaya hidup sehat dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk McDonald sendiri. Perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan. Lalu ada isu lingkungan, yang dimana penggunaan kemasan sekali pakai dan dampak lingkungan dari rantai pasokan dapat menjadi perhatian bagi konsumen yang peduli lingkungan. Selanjutnya itu ada peluang, yang dimana ekspansi ke pasar berkembang. Jadi pasar berkembangnya itu di Asia, di Afrika, Amerika Latin, menawarkan peluang pertumbuhan yang besar bagi McD sendiri. Lalu itu ada pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, meningkatkan permintaan akan makanan cepat saji. Lalu ada diversifikasi menu, jadi mereka mengembangkan menu yang lebih sehat dan juga beragam, termasuk pilihan vegetarian dan juga vegan, dapat menarik pelanggan baru. Lalu mereka menawarkan produk lokal dan musiman, dapat meningkatkan daya tarik. Lalu peningkatan penggunaan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelangganan seperti aplikasi pemesanan online, layanan pengiriman, dan pembayaran digital. Lalu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen rantai pasokan. Lalu ada kemitraan dan juga kolaborasi. Jadi McD sendiri bekerja sama dengan perusahaan lain seperti platform pengiriman makanan dan merek makanan populer dapat memperluas jangkauan pasar. Lalu mereka melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau selebritis dapat meningkatkan popularitas merek. Selanjutnya itu ada ancaman, yang dimana pertama itu persaingan yang ketat. Jadi industri makanan cepat saji sangat kompetitif dengan banyak pesaing lokal dan juga internasional. Lalu pesaing terus berinovasi dan menawarkan produk baru untuk menarik pelanggan. Lalu ada perubahan regulasi, jadi regulasi pemerintah terkait kesehatan, lingkungan, dan juga tenaga kerja dapat mempengaruhi operasional McDonald sendiri. Lalu ada perubahan kebijakan perdagangan internasional, juga dapat berdampak pada rantai pasokan. Lalu ada perubahan gaya hidup, kesadaran akan kesehatan dan gaya hidup berkelanjutan dapat mengurangi permintaan terhadap makanan cepat saji tradisional. Lalu ada perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi popularitas produk tertentu. Lalu adanya krisis ekonomi, yang di sini dapat mengurangi daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan akan makanan cepat saji. Lalu adanya fluktuasi harga bahan baku juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan yang terakhir itu ada isu kesehatan, yang dimana seperti obesitas dan penyakit yang disebabkan oleh makanan cepat saji dapat menurunkan citra merek. Selanjutnya, yang pertanyaan kedua itu strategi pemasaran digital franchise Kopi Janji Jiwa. Jadi strategi pemasaran digitalnya itu terbilang sukses dalam menjangkau generasi muda, terutama melalui pemanfaatan intensif media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter, dengan konten visual menarik serta penggunaan influencer marketing. Pengembangan aplikasi Jiwa menjadi langkah strategis untuk memudahkan pemesanan, menjaga loyalitas pelanggan melalui program poin, dan memberikan promo eksklusif. Jadi kolaborasi kreatif dengan merek atau tokoh terkenal seperti penyelenggaraan kampanye atau event khusus,
turut memperkuat daya tarik merek. Selain itu, fokus pada pengalaman pelanggan yang positif melalui interaksi di media sosial dan aplikasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap tren pasar, terutama saat pandemi dengan peningkatan layanan pesan antar, menjadi kunci keberhasilan Kopi Janji Jiwa dalam membangun merek yang kuat dan pelayanan yang di tengah persaingan industri kopi yang ketat. Selanjutnya itu ada pertanyaan perbandingan yang lebih menguntungkan antara franchise produk dan franchise jasa. Menurut saya untuk menguntungkannya itu dua-duanya pasti sangat menguntungkan, tetapi di sini saya memilih lebih memilih menguntungkannya itu di franchise produk karena terbukti lebih unggul dibandingkan franchise jasa. Ya di mana terutama karena permintaan pasar yang stabil dan merek yang telah mapan. Kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman selalu menjadi prioritas dan memberikan jaminan pasaran yang luas dan juga loyal bagi franchise produk. Jadi merek-merek ternama telah membangun kepercayaan konsumen, mengurangi kebutuhan biaya pemasaran yang besar bagi para franchise. Jadi sistem operasional yang teruji dan rantai pasokan yang efisien meminimalkan risiko operasional, menjadikan pengelolaan bisnis lebih mudah dan terprediksi. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi seperti layanan pesan antar dan aplikasi pemesanan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi. Potensi ekspansi global yang dimiliki oleh banyak franchise produk juga memberikan peluang keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, franchise produk menawarkan stabilitas, potensi keuntungan yang lebih menarik di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Baik, sekian terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Helita untuk presentasinya tadi menjelaskan beberapa poin ya terkait beberapa pertanyaan yang saya berikan, analisa SWOT McDonald's. Memang McDonald's, KFC, franchise-franchise yang memang affiliate dengan perusahaan Amerika ya yang affiliate dengan Israel, mungkin di beberapa negara seperti di Indonesia memang ada ancaman ya, khususnya karena terjadi boykot gitu ya, karena perang dan lain sebagainya. Mungkin ini juga berimpact pada bisnisnya seperti Pizza Hut, McDonald's ataupun KFC. Namun saya pikir setiap bisnis franchise seperti KFC mungkin sudah punya segmennya sendiri dan sudah punya fanbase atau customer base-nya, sehingga saya pikir mereka akan terus tetap akan tumbuh menurut saya. Kemudian untuk Kopi Janji Jiwa, saya pikir saat ini memang Kopi Janji Jiwa ini segmentasinya anak muda, anak kuliahan gitu ya, atau anak-anak segmen youth, Gen Z gitu ya, millennials, ada yang suka nongkrong, ngopi. Dan ini memang pendekatan yang paling efektif saat ini yaitu digital marketing, menggunakan Instagram, sosial media, TikTok ya, sehingga ada juga yang promo beli lewat diskon di TikTok bisa dapat harga spesial ya. Ini bisa digunakan buat teman-teman pada saat nanti menjalankan bisnis, bahwa ketika kita running sebuah bisnis, digital marketing ini memang harus digunakan untuk bisa mempromosikan bisnisnya. Karena mungkin ketika kita menggunakan promosi lewat radio, orang sudah jarang dengar radio. Iklan di televisi lokal, orang sudah jarang dan mahal. Yang ketiga, iklan di koran lokal, pricey ya, mahal, dan juga yang baca koran saat ini sudah sedikit sekali. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan digital ads, semua orang pasti pakai Instagram, punya TikTok dan lain sebagainya, sehingga bisa menggunakan media ini untuk mempromosikan bisnis yang ada seperti itu. Oke, selanjutnya kalau disuruh milih bisnis produk atau jasa, menurut saya semuanya masing-masing punya kelebihan masing-masing ya. Kalau misalnya tadi si Herlita lebih seneng ke produk ya, F&B misalnya ya, karena ada bentuk fisiknya. Kalau misalnya jasa ya mungkin nggak semuanya bisa berjalan dengan baik, tapi saya pikir semuanya berpotensi, baik itu yang produk ataupun jasa. Misalnya teman-teman pasti setiap bulan, apalagi cowok, pasti ini ya, potong rambut misalnya, ataupun misalnya lembaga bimbel gitu ya, pasti banyak juga yang orang tua siswa yang pengen anaknya pintar jadi dibimbelkan. Kalau misalnya produk memang secara physically orang akan butuh, apalagi kayak makanan yang dibutuhkan selalu, sehingga saya pikir kalau misalnya kita lihat di suatu wilayah itu belum ada bisnis jasanya, ya bisa aja kita buat.
Misalnya di Muara Bungo belum ada bimbel Ganesha Operation atau Primagama, namun di sana banyak pelajar ya, mungkin bisa kita masuk ke sana. Kemudian kalau misalnya bisnis food and beverage, sekiranya memang di sana sudah terlampau ramai juga belum tentu kita bisa sukses juga. Jadi punya plus minus seperti itu. Ya Husna, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gini Pak, kalau untuk kekurangannya nih, kekurangan sama resiko dalam mengambil franchise antara produk ataupun jasa, kalau menurut Bapak lebih berisiko mana, Pak? Jasa atau produk kalau misalnya kita ngambil franchise-nya? Oke, baik, bagus nih pertanyaannya Husna ya. Kalau saya, pengalaman saya, karena saya pernah menjalankan bisnis jasa, salah satunya adalah refleksi keluarga. Nah, refleksi keluarga ini jasa artinya kita memang secara margin keuntungan itu lebih besar karena kita tanpa bahan baku ya seperti itu. Begitu juga kayak misalnya bimbel gitu ya, ataupun misalnya barbershop atau car wash misalnya ya, khususnya ya. Misalnya car wash, misalnya mobil, misalnya itu 50.000 per satu cuci mobil, kita bagi dengan biaya untuk si petugas cuci, misalnya per cuci mobil 15.000 sampai 20.000, kita dapat margin keuntungan 30.000, dikurangin air, dikurangin listrik ya, dikurangin sewa tempat, misalnya kita katakanlah kita dapat 15.000. Nah ini menurut saya secara bisnis jasa itu secara cost barang itu lebih murah dibandingkan kalau kita jual food and beverage. Nah, contohnya saya nih misalnya waktu itu refleksi saya marginnya lebih lebih lumayan, dan yang kedua cost yang kita keluarkan lebih kecil. Nah, kalau bisnis food and beverage, misalnya saya ini ada satu restoran yang saya bangun udah 10 tahun, itu kos yang saya keluarkan setiap hari untuk belanja katakanlah bebek, ayam, ikan gitu ya, itu besar ya, besar banget. Jadi artinya menurut saya secara bisnis, kalau kita mau ngomongin apakah lebih baik produk ataupun jasa, itu tergantung juga. Kalau misalnya saya pribadi, kalau saat ini ya lebih seneng ke bisnis fisik karena lebih tahu dan marginnya lebih kelihatan dan lebih ramai. Apalagi yang berhubungan dengan kuliner, makanan gitu ya. Makanya bisnis saya saat ini lebih banyak ke sana seperti itu. Jadi kalau Husna pengen terjun nanti bisnis ke depannya, kalau memang secara kita sebagai seorang calon entrepreneur itu harus melihat ya Husna. Misalnya Husna lihat saat ini di sekitar tempat tinggalnya ya, atau misalnya Husna tinggal di daerah Selincah misalnya ya. Orang-orang Selincah ini sukanya yang murah, yang banyak ya. Tapi kalau misalnya Husna jualan di sana harganya pricey ya pasti akan kalah sama yang di daerah yang misalnya daerah Telanai gitu ya, mungkin segmentasi pasarnya berbeda. Jadi menurut saya semua produk itu memiliki pasarnya masing-masing. Yang penting kita bisa memilih tempatnya yang cocok, kemudian memang orang di situ butuh. Karena misalnya gini, si Husna tinggal di daerah Telanai, Telanai katakanlah ya, di situ sudah ada sekitar 5 cucian mobil. Kalau Husna maksain buat cucian mobil di sana, ya mungkin pasarnya akan menggerus pasar si cucian mobil yang lain tapi berbagi. Tapi kalau misalnya si Husna buka cucian di daerah perumahan Valencia yang belum ada cucian, orang otomatis akan tertarik untuk menyuci mobilnya di daerah Valencia. Jadi kita tergantung juga pesaingan, nggak serta-merta kita buka bisnis di suatu daerah itu bisa menguntungkan juga walaupun franchise namanya terkenal ya. Jadi kita harus memperhatikan beberapa peluang, opportunity. Jadi yang saya bilang dari awal, ketika kita ingin membuka, kita harus melihat masalahnya apa dulu di sana. Misalnya, oh di sini belum ada toko pempek franchise Pak Raden misalnya. Di sini, sedangkan di sini segmennya orangnya berduit, sawit gitu misalnya di daerah Bungo gitu ya. Kenapa kita nggak buka di sana franchise? Bisa ya. Jadi kita bisa lihat peluang segmen ya, masyarakatnya daya belinya juga bagus, tempatnya strategis dan belum ada banyak pesaing, nanti bisa kita masuk di sana. Tapi kalau walaupun misalnya si Husna franchise-nya bagus, Momoyo misalnya atau Mixwi, tapi di situ sudah ada cabang-cabang yang lain atau yang sejenisnya sama es krimnya,
ya kita pasti akan belum tentu marginnya dapat banyak gitu. Jadi yang namanya seorang pebisnis itu harus melihat kesempatan, opportunity dan juga peluang yang ada gitu ya. Jadi saya nggak bisa memilih harus jasa lebih menguntungkan ataupun food and beverage atau fisik barang itu lebih menguntungkan, karena menurut saya pada saat saya menjalankan bisnis itu, di bisnis jasa saya tutup karena COVID ya. Mungkin kalau misalnya nggak COVID mungkin masih bisa bertahan. Saat ini toh juga kayak misalnya di Jambi kan kakiku masih jalan kan ya, kakiku gitu ya. Franchise gitu ya, dia ada beberapa titik termasuk di Bengkulu juga ada franchise juga. Jadi saya pikir semuanya berpotensi asal Husna melihat bahwa ini memiliki peluang yang bagus untuk kita jalankan gitu. Tapi jangan takut ya, jangan takut Pak. Saya jadi takut nih ngambil salah franchise. Semuanya punya peluangnya masing-masing. Dan ingat ya, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jangan pernah takut ya rezekinya hilang. Jadi menurut saya, kalau memang kita rezekinya di bisnis butik atau bisnis travel atau bisnis kuliner atau bisnis yang lain ya, ya siapa tahu rezeki kita di sana, dan nggak harus franchise menurut saya, karena franchise costnya juga lebih besar seperti itu. Mungkin bisa menjawab Husna, ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, sama ini Pak, kenapa sih kalau di setiap franchise nih, contoh kayak pempek Farhan aja, itu kan franchise ya untuk di Jambi. Itu rasa di tiap-tiap tokonya berbeda. Emangnya dari pusat itu nggak ngasih tahu resep atau Ya. memang dari orang yang itu gimana Pak? Kalau pengalaman saya pada saat saya mengajukan menjalankan bisnis franchise dari Surabaya waktu itu ya, dan bertahan sekitar 1 tahun 7 bulan, harusnya semua bisnis franchise itu memiliki standar SOP yang sama. Misalnya Husna makan rumah makan Padang sederhana di cabang Jambi dengan cabang di Bengkulu dengan cabang di Jakarta, itu harusnya rasanya kurang lebih sama. Atau misalnya ya, Husna suka makan ayam KFC. Husna makan ayam KFC di Jakarta ataupun di Jambi itu harusnya standarnya sama. Nah, kalau misalnya berbeda, berarti itu ada hal yang harus dipertanyakan ya. Jadi di materi minggu depan saya sudah buat itu mengenai SOP. Jadi SOP itu mungkin saya boleh boleh review sedikit bahwa SOP itu harus dijalankan ya. Jadi itu ya yang namanya bisnis franchise. Jadi semua cabangnya itu harusnya memiliki standar yang sama. Kalau misalnya pempek parahnya misalnya di cabang yang satu dengan cabang yang lain berbeda, itu berarti kan ada sesuatu yang berbeda. Jadi kalau menurut saya semua bisnis franchise, karena ini membawa nama suatu brand, termasuk dari sisi layanan, standarisasi harga, kemudian standarisasi rasa ya. Baik itu chef di belakang juga memiliki, misalnya masak goreng ayam KFC itu harus di suhu berapa derajat, tepungnya berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Mereka punya standarisasi yang berbeda. Kayak misalnya waktu itu saya buat soto Lamongan ya, untuk satu porsi itu misalnya kita harus berapa gram ayam rebusnya direbus, kemudian berapa bahan baku yang digunakan, itu udah ada standarnya. Jadi harusnya mereka menggunakan standar yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kok berbeda, ya mungkin ini harus dipertanyakan juga. Jadi Husna pada saat mau berbisnis franchise juga harus melihat, jangan serta-merta punya uang 500 juta mau bisnis, tapi bisnisnya ternyata dari quality control, SOP, sistem ya, termasuk sistem yang dijalankan itu ternyata berbeda-beda. Nggak bisa seperti itu. Jadi karena ini berbau dengan investasi ya, nggak mungkin juga Husna mau menggelontorkan 500 juta tapi dalam waktu 1 tahun bisnisnya hancur dan rugi gitu kan, nggak mau ya, kita berhubungan dengan uang. Jadi kalau yang saya pikirkan bahwa bisnis franchise itu harus punya standarisasi yang sama. Jadi orang kalau pengen ramen yang enak, misalnya di ramen apa, misalnya ayam goreng yang enak ya ayam goreng KFC, misalnya burger yang enak ya di McDonald's misalnya, seperti itu. Jadi kita udah tahu standarisasi yang sama. Jadi itu menjadi pertanyaan menurut saya, bahwa semua semua bisnis franchise itu harusnya memiliki standar yang sama. Mungkin seperti itu Husna, pengalaman saya ya. Ada yang lain? Oke.
Kita lanjut ya. Terima kasih nih Usna, bagus pertanyaannya. Jadi memang menurut saya ketika kita menjadi seorang pebisnis, yang pertama itu harus kritis dan harus juga melihat karena teman-teman menyiapkan diri ya, mungkin sudah terjun dan masuk ke prodi kewirausahaan ya udah terjun sekalian gitu ya. Mungkin yang teman-temannya magang mungkin mempersiapkan diri untuk jadi karyawan. Tapi kalau teman-teman sekarang mau fokus di bisnis, please disiapkan dari sekarang mumpung masih umur 20-an, nanti lulus Husna atau Elia misalnya lulus di umur 21 22 tahun. Jatah gagalnya itu masih banyak ya, tapi kalau misalnya baru umur 50 baru mulai bisnis ya pada saat uang pensiunnya kita gunakan untuk berbisnis dan tiba-tiba bangkrut ya kita nggak punya kesempatan gagal lagi. Tapi kalau Husna nih gagal di sampai umur 30 buat bisnis 5 bisnis tutup semua misalnya. Elia masih punya kesempatan umur 30 kan masih semangat, masih sehat ya. Mungkin kalau udah umur 40 50-an semangatnya udah turun ya. Jadi menurut saya ya harus dimulai dari sekarang. Jadi mumpung nanti baru lulus mau bisnis apapun yang dijalankan silakan ya. Saya akan berikan dorongan buat teman-teman bisa menjalankan bisnis sesuai passionnya, sesuai hal yang disukainya seperti itu. Oke, Makasih, Pak. terima kasih Husna. Saya izin lanjutkan kembali. Nah, untuk hari ini rekan-rekan semua ada poin penting di dalam suatu bisnis franchise yaitu perjanjian. Jadi seperti Husna tadi misalnya ya mau bisnis empek-empek Pak Raden atau empek-empek Selamat gitu ya, itu mereka harus punya perjanjian antara pihak franchisor sebagai pemilik franchise dengan franchisee kita yang mau menginvestasikan. Gak mungkin kita menginvestasikan uang ratusan juta bahkan miliaran tapi kita nggak punya pegangan. Nah, perjanjian ini dalam hukum itu sangat penting untuk mengikat kontrak antara kita sebagai seorang franchisee ya yang kerjasama dengan si franchisor agar kerjasama ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa berjalan dengan baik ya. Nah, perjanjian waralaba itu sebenarnya apa? Jadi yang namanya perjanjian adalah kontrak ya, kontrak antara kedua belah pihak, baik itu si franchisor ataupun franchisee ya, biasanya mengikat di hadapan notaris ya. Jadi di sini ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Si franchisor memberikan hak untuk misalnya memberikan izin si franchisee menggunakan mereknya misalnya ya. Misalnya kita buat Ria Miranda misalnya atau jilbab yang mahal misalnya. Button scrub misalnya atau misalnya kuliner gitu ya. Kita bisa menggunakan nama mereka di daerah tersebut dan kita dipercaya untuk megang wilayah tersebut misalnya. Kemudian kewajibannya apa? Si franchisee harus nyetor royalty fee atau franchise fee dan lain sebagainya dalam suatu periode waktu kerjasama gitu ya. Jadi perjanjian ini kalau dalam hukum itu sangat penting karena ini mengingat masalah uang. Bahkan kita sesama keluarga aja bisa gesekan karena uang, apalagi ini dengan orang lain ya yang kita nggak kenal. Jadi dalam hukum kita harus bisa menjalankan prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan menggunakan perjanjian kontrak terhadap bisnis yang kita jalankan. Nah, unsur-unsur dalam perjanjian waralaba itu yang pertama identitas pasti ya, jadi si pemilik franchise, KTP-nya, identitasnya, dan termasuk kita franchisee ya kita bertemu dengan notaris untuk melakukan kerjasama bisnis dan sepakat ya sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian waralaba ini juga tentunya kita akan menggunakan merek logo gitu ya, sistem operasional, sistem merek dagang ya. Yang mahal itu biasanya merek dagang karena misalnya nih kenapa KFC dan McDonald's itu mahal ya? Karena ya salah satunya mereka memiliki nama brand yang kuat ya di seluruh dunia ya. Mungkin sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun orang sudah kenal dengan namanya KFC, McDonald's, Pizza Hut ya, gerainya ada di negara ya, dengan negara manapun ada gitu ya. Misalnya saya cobain McDonald atau KFC di Thailand ataupun di Hong Kong gitu ya, atau di Jepang itu kurang lebih dia mungkin kurang lebih sama, punya standarisasi yang sama, cuman mungkin beberapa rasa mereka punya di custom sesuai dengan rasa dan cita rasa masyarakat sekitar, misalnya seperti itu. Tapi logo, sistem, ya,
itu sama ya, gambarnya juga sama, logo KFC-nya pun sama ya, tempat duduknya kurang lebih, layoutnya juga kurang lebih sama gitu ya. Jadi artinya unsur penting dalam waralaba itu enggak, selain perjanjian ya, kita bisa menggunakan hak merek dagang dan lain sebagainya dari si pihak franchisor. Kemudian hak dan kewajiban kita sebagai seorang pebisnis yang membeli izin franchise ya, kita harus memahami hak dan kewajiban masing-masing ya, pelatihan, SOP, dukungan ya, serta sistem, kemudian SOP yang udah ditentukan oleh pihak franchiser kita harus ikuti, termasuk juga biaya atau fee yang harus kita keluarkan juga kita harus mengikuti. Makanya teman-teman lihat misalnya Alfamart, Indomaret itu pasti semuanya sama ya, sistemnya sama, kemudian pakaian seragam karyawannya antara Indomaret cabang Pelanai sama cabang Unja Mendalu pasti sama ya, sama yang cabang di Bengkulu pun juga sama. Jadi mereka memiliki standarisasi yang sama seperti itu. Kemudian jangka waktu dan wilayah operasi. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kita bisa beberapa franchise itu bisa memegang wilayah tertentu. Misalnya Husna kampungnya di Morobungo dan pengen megang franchise untuk ayam goreng The Kriuk di wilayah Morobungo, mungkin bisa dipegang wilayah sana gitu ya oleh si Husna seperti itu ya. Kemudian jangka waktu kita juga akan memiliki jangka waktu, apakah opsinya jangka waktu per setahun sekali atau 5 tahun sekali ya. Biasanya kalau kayak Alfamart, Indomaret, karena saya pernah mengajukan untuk franchise Alfamart, jadi mereka ini kontraknya bisa 3 tahun, 5 tahun ya, dan sesuai dengan budget yang di store. Jadi durasi kerjasama itu pun juga bisa kita pilih opsinya. Kemudian wilayah operasi, misalnya Husna milih di wilayah Kabupaten Sungai Penuh dan Kerinci misalnya, atau di Morobungo gitu yang di Outer ya. Si rekan-rekannya misalnya megang ke wilayah Kota Jambi misalnya ya. Jadi ada perbatasan yang memang harus diatur dan nggak boleh saling makan gitu seperti itu. Jadi wilayah operasinya sudah diatur juga oleh pihak franchise. Kemudian biaya franchise seperti biaya awal franchise fee, biaya royalti dan biaya pemasaran ya. Ini juga harus ditentukan karena ini mengingat terkait suatu cost yang dikeluarkan ya. Jadi otomatis kita harus jelas berapa biaya yang kita keluarkan. Misalnya ya, kita mengambil bisnis franchise food and beverage, toko roti misalnya ya, Holland Bakery misalnya. Per bulan kita harus menyetor untuk ke pusat misalnya dari keuntungan bersih misalnya 25% misalnya ya, kita harus menyetor. Jadi kita harus komit ya, jangan juga membuat pembukuan palsu dan lain sebagainya. Makanya biasa mereka memiliki sistem yang sama antara sistem yang satu dan cabang yang satu dengan cabang yang lain. Jadi bisa dicek berapa total keuntungan bersih, keuntungan kotor gitu ya. Kemudian berapa yang bisa dibagi, sehingga ini menjadi hal yang harus diperhatikan pada saat teman-teman mau menjalankan bisnis franchise. Harus tahu dulu beberapa poin penting ya terkait kontrak atau perjanjian kerjasama franchise. Kemudian SOP ya tadi yang dijelaskan oleh Usna bahwa SOP itu wajib diikuti dan terstandarisasi gitu ya. Jadi nggak boleh harusnya ya. Jadi ketentuan mengenai standar operasional itu harus sama ya antara franchisor cabang pusat dengan franchisee yang ada di cabang Jambi gitu ya. Baik itu kualitas, produk, layanan, penataan toko, layout gitu ya, pelatihan karyawan, sistemnya juga, sistem kasir, inventory, pembukuan, jual beli dan lain sebagainya itu juga harus memiliki standar operasional yang baku yang sudah ditentukan sehingga si kita akan mengikuti. Makanya kita ngambil franchise itu ya karena kita mungkin belum berpengalaman. Misalnya Husna membangun bisnis dari awal, mungkin Husna akan menetapkan standarisasinya. Begitu juga pada saat Husna mau buka cabang di daerah lain, pasti Husna juga akan membuat SOP yang sama sehingga standar cabang yang satu dengan cabang yang lain pun juga sama. Mungkin silakan Husna, ada yang mau ditanyakan lagi? Gini Pak, ini mau nanya nih tentang Indomaret sama Alfamart ya kan. Ya. Nah, itu tiap franchise kenapa harganya sangat-sangat mahal ya Pak dibanding yang lain gitu kan, harga-harga barang mereka. Itu apakah karena mereka mengambil di gudang yang sama atau apa Pak? Ya, baik. Baik, terima kasih Husna. Jadi kebetulan kan saya itu waktu itu sekitar
5 atau 6 tahun yang lalu saya pernah ngomong ke pihak franchise Alfamart mau mengajukan gitu ya. Namun karena beberapa hal saya buat bisnis yang lain, akhirnya ruko yang seharusnya saya jadikan franchise akhirnya disewa mereka gitu ya. Ada 3 ruko disewa mereka per bulannya itu per tahunnya itu sekitar 75 juta. Ya mereka sewa 3 ruko. Nah, jadi kalau yang pertama, kenapa bisnis franchise retail khususnya Alfamart, Indomaret itu mahal? Salah satunya karena menurut saya kos yang mereka keluarkan juga lebih besar. Kemudian mereka menggunakan full AC. Coba teman-teman masuk ke Indomaret, Alfamart, mereka bisa masang sekitar 4 sampai 6 AC. Jadi tergantung ruangannya ya. Misalnya dia 3 ruko, pasti ruangannya lebih mahal. Kemudian range cost yang kita keluarkan untuk bayar franchise fee itu mulai dari ada yang 300 jutaan kalau untuk Alfamart, kemudian ada juga yang 500 jutaan, tergantung raknya dan tergantung rukonya berapa. Kalau 2 ruko mungkin bisa lebih kecil, kalau 3 ruko pasti biayanya lebih besar. Nah, kenapa price-nya lebih mahal? Ya pasti yang pertama teman-teman kalau belanja di sana nyaman, bersih. Kemudian yang kedua pakai AC ya. Kemudian petugasnya wangi, layout-nya juga rapi gitu ya. Ada yang untuk makanan, minuman, sikat gigi, odol, kemudian dan lain-lainnya ya. Jadi memang udah terstandarisasi. Jadi orang somehow ya lebih seneng bayar lebih, kemudian dapat membership juga, misalnya kita ke Alfamart dapat Alphagip. Kemudian yang kedua nggak perlu ini ya, kalau misalnya di pasar tradisional mungkin orang kayak tipikal saya kalau belanja ke pasar harus nawar-nawar, itu paling males. Saya lebih seneng belanja ke supermarket atau minimarket atau ke kayak Alfa, Indomaret yang harganya udah fixed price. Nah, itu yang mungkin membuat orang lebih nyaman belanja ke Indomaret dan Alfamart, sehingga banyak bisnis-bisnis warung-warung yang lokal yang mungkin tidak bisa bersaing akhirnya banyak di beberapa daerah itu didemos. Kayak di Sumatera Barat misalnya ya, mereka menolak Alfamart, Indomaret sehingga mereka hanya ada Minang Mas seperti itu. Jadi kalau menurut saya semua itu pasti punya pangsa pasarnya. Kalau misalnya kita mau murah ya mungkin kita ke warung deket rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih nyaman ya mungkin kita ke Alfamart, Indomaret. Jadi semuanya punya segmennya masing-masing dan apalagi kalau misalnya posisinya itu rame kayak yang ruko yang disewa oleh Indomaret ini, itu mereka sewa ruko di daerah pasar gitu ya, jadi posisinya rame banget gitu ya, jadi keuntungan mereka pun juga rame dan mereka membuka langsung sendiri. Jadi Alfamart, Indomaret itu untuk awal biasanya mereka ada yang membuka sendiri secara langsung, biasanya beberapa gerai ya di awal, tapi kebanyakan bisa dikatakan 80-90% itu dari si pihak investor. Misalnya Husna punya uang 500 juta, sudah punya ruko, di luar ruko ya itu ya, kita bayar franchise fee-nya 500 juta, kemudian bisa buka cabang di daerah Madi Angin misalnya. Itu artinya ya ini terkait masalah ya investasinya juga besar. Kemudian kalau masalah stok ya mereka kan bisnis ini berbeda ya antara Indomarko untuk Indomaret, kemudian Alfamart juga pemiliknya juga berbeda. Jadi artinya mereka persaingannya secara bisnis di mana ada Indomaret di situ ada Alfamart dan bahkan ya masih tetap bisa berjalan ya. Beda kayak bisnis ini Mixui yang setahun 2 tahun menghilang diganti Momoyo dan lain sebagainya. Jadi karena ini berhubungan dengan kebutuhan pokok dan masyarakat juga butuh terkait warung yang modern ya, modern channel, istilah modern bisnis ya, retail yang menurut saya pasti terus dibutuhkan. Bahkan di bisnis telco kayak di kami di Telkomsel juga menggait si modern channel retail ini untuk memasarkan pulsa ya. Makanya teman-teman pada saat belanja, Pak jangan lupa Pak sekalian isi pulsanya, Kak sekalian isi pulsanya gitu ya. Ditawarin bahkan perdana-perdananya juga di display. Jadi menurut saya semakin orang modern, saya pikir mereka pasti belanja cari yang nyaman ya, harganya fixed price ya, pakai AC dan lain sebagainya, ada promo-promo dan lain sebagainya. Jadi tetap pasti dibutuhkan walaupun harga franchise-nya mahal gitu ya. Karena ya investasi di retail itu memang lebih mahal karena ini berkaitan dengan produk yang di-display. Semakin banyak besar biaya yang kita setorkan, misalnya yang paket 500 juta,
Di Alfamart biasanya displaynya lebih banyak, varian produknya juga lebih banyak. Jadi kenapa mahal ya? Karena produknya juga banyak yang dijual gitu ya. Mungkin kurang lebih itu Husna, mungkin bisa menjawab. Bisa, Pak. Terima kasih. Elia, silakan mungkin ada yang mau ditanya Elia. Izin Pak, ini kan standar operasional dan dukungan untuk franchise Pak. Eh, kalau misalkan ada contohnya kan Mie Gajawan nih Pak, sekarang yang Yang lagi tutup hype ya. itu, Ya. yang ya ditutup sama pemerintah itu Pak. Ya. Itu kan sebenarnya kan udah ada standar, bahkan kan mereka itu nggak membuka franchise, mereka kan buka cuma mitra gitu kan Pak. Ya, betul. Itu, nah, jadi itu menurut itu menanya Pak, kalau misalkan udah terstandarisasi seperti itu, sudah terstruktur dan nggak buka franchise kayak gitu kan udah, maksudnya itu udah barang-barang terus produk-produk mereka kan udah, maksudnya itu udah terstruktur dan udah didata gitu. Nah kalau misalkan seperti itu Pak, misalkan kemarin kan isunya kan ada minyak babi kayak gitu Pak, itu yang bakal ditutup satu itu aja atau semuanya bakal dicek di manapun gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget. Untuk masalah standarisasi operasional ya. Jadi makanya pada saat kita melakukan perjanjian kontrak, teman-teman yang harus dilakukan adalah poin-poin kerjasama mulai dari izin ya. Biasanya kan setiap bisnis itu ada izin, kayak saya misalnya buat bisnis itu saya mengajukan SIUP situ NIB ya, nomor induk berbisnis ya, usaha gitu ya. Jadi semuanya harus terstandarisasi, termasuk juga sertifikasi halal, BPOM, BPOM ya, kemudian tadi sertifikasi halalnya. Kalau seandainya dia menggunakan logo halal namun belum tersertifikasi, kemudian tiba-tiba pada saat dicek ternyata ada menggunakan minyak babi misalnya ya, tentunya ini juga menjadi hal yang ancaman bagi nama Miga Join sendiri secara nasional. Kemudian juga cabang-cabangnya mereka nggak trust dengan si pemilik franchise ya, seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang mau menggelotorkan, istilahnya kita mau ngasih duit nih ke Miga Join Pusat, mau buka cabang di Morobungo, karena menurut Elia lihat di Morobungo ini kan belum banyak hiburan, tapi Miga Join ini biasanya karena segmentasinya anak muda dan murah, harganya belasan ribu. Misalnya di Bengkulu ini baru buka Miga Join sekitar sebulan ini, dan itu rame banget sampai parkiran luber-luber, dan salah satunya adalah karena harganya murah gitu ya. Nah harusnya yang pasti kita sebagai seorang pemilik franchisor ya, sebagai franchisor itu harus memiliki standarisasi operasional antara cabang yang satu dengan cabang yang lain. Jadi pada saat si franchisee membeli franchise kita itu harus menggunakan standarisasi yang sama ya. Kalau misalnya ada temuan-temuan sehingga izinnya ditutup ya, itu jadi bahaya juga gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, mungkin di Simpang Kapuk kayaknya ya, di dekat Makalam ada dulu pernah beberapa tahun silam di dekat Ramayana atau Matahari ya kalau nggak salah, yang di Mall Kapuk itu ada karaoke franchise Happy Papi kalau nggak salah, tiba-tiba ditutup karena masyarakat sekitar merasa terganggu dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal ketika kita menjalankan bisnis itu, mulai dari AMDAL ya, apakah dampak limbah yang kita hasilkan dari bisnis kita itu mengganggu masyarakat sekitar, misalnya musik, parkiran, itu juga harus dipikirkan. Jadi nggak serta-merta bisnis yang kita misalnya nih, kita buka migacuan kan biasanya parkirnya ramai banget dan mengganggu warga sekitar. Nah, apakah ini lokasi yang kita pilih ini udah sesuai, apakah mengganggu dengan masyarakat sekitar sehingga kita didemo dan bisa izinnya dicabut. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Kemudian selain izin ya, kita juga harus memperhatikan terkait masalah regulasi di wilayah tersebut. Misalnya kayak saya, pada saat saya menjalankan bisnis itu ada yang namanya pajak food and beverage 10% yang harus kita setor ke Dispenda. Kemudian pajak reklame, kemudian ada juga pajak yang harus kita bayarnya kayak
kemarin saya bayar pajak ke KPP Pratama, saya store bayar pajak itu untuk pajak yang ke pusat ya, ke nasional gitu ya. Kalau yang Dispenda kan ke pemerintah daerah setempat. Hotel, food and beverage, dan bisnis-bisnis jasa lainnya yang memang permanen biasanya pasti akan dikenakan pajak. Apalagi franchise yang namanya udah jelas-jelas KFC pasti cabangnya ada di mana-mana, Migacuan ada di mana-mana. Harusnya jadi menurut saya semua bisnis itu harus memiliki standarisasi yang sama. Kemudian kita juga sebagai seorang pemilik izin franchise itu sendiri harus memilih tempat yang strategis dan dampak dari bisnis kita itu tidak mengganggu masyarakat. Bisa aja bisnis kita bagus sebenarnya, namun karena mungkin mengganggu masyarakat sekitar, masyarakat demo, akhirnya masyarakat meminta pihak perizinan untuk menutup bisnis kita. Bisa aja ya, kita udah habis miliaran rupiah dengan tempat, renovasi tempat, bangun tempat, izin franchise, dan tiba-tiba ditutup, dan itu juga sangat luar biasa. Jadi harus hati-hati juga dalam memilih, karena kita harus memilih yang tepat. Kemudian walaupun semua bisnis itu berisiko, tapi juga kita harus meminimalisasi resiko. Makanya ada yang namanya studi kelayakan bisnis. Kalau teman-teman nanti belajar studi kelayakan bisnis, studi kelayakan itu digunakan untuk kita bisa melihat aspek-aspek yang memang apakah bisnis ini berisiko kita jalankan, apakah bisnis ini bisa dijalankan dengan dampak ABCDE, plan-nya apa gitu ya. Jadi kita harus benar-benar melihat. Walaupun mungkin kita bisnis misalnya si Husna ya, atau misalnya Elia tadi ya, mau mulai bisnis yang kecil-kecilan misalnya ya, misalnya jualan Thai tea gitu ya, misalnya Thai tea yang franchise harga cuma 7,5 juta gitu ya, tiba-tiba didatengin oleh pihak dinas kesehatan, mereka akan mengecek kebersihan kita ya. Kalau kita nggak punya standarisasi ya bisa aja izin kita ditutup dan usaha kita ditutup. Apalagi kita usahanya permanen ya, biasanya mereka itu akan mulai mendatangi ya, pengalaman saya, dan akan mengecek amdalnya, kebersihannya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi standar operasional ini harus berlaku di semua cabang, baik itu cabang pusat ataupun cabang daerah. Kalau terjadi hal-hal yang berbeda, itulah makanya bisnis franchise itu harus sama, karena ya takut yang tadi ini, ada pakai minyak babi di cabang pusat, mereka udah menjaga, tiba-tiba di cabang yang satunya lagi berbeda pengelolaannya. Ini juga berakibat pada dari reputasi perusahaan franchise tersebut ya, seperti itu. Mungkin kurang lebih bisa menjawab ya si Elia. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari sisi dukungan ya, kita sebagai seorang, kalau pengalaman saya saat itu mau tahun 2014-2015, saya mau beli franchise-nya BB Slamet gitu ya. Jadi mereka sudah menentukan nih biaya franchise di awal berapa, nanti mereka melatih koki kita atau tim kita, karyawan kita ke cabang utamanya untuk diberikan pelatihan ya. Nah, artinya dukungan dari si pihak franchiser ini juga sangat penting untuk pengelolaan bisnis kita. Nggak mungkin kan tadi yang si siapa Husna bilang cabang A berbeda, cabang B berbeda. Jadi memang harus punya standarisasi yang sama. Jadi kita sebagai seorang konsumen kalau mau makan sushi teh di Jambi sama sushi teh di Jakarta itu sama gitu rasanya. Jadi harus memiliki standarisasi yang sama. Caranya adalah lewat pelatihan, quality control ya, pasokan bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kita kerjasama pasti ada yang namanya akhir kontrak ya. Pasti ya, misalnya kenapa Pak kok Mixway banyak yang tutup juga ya, mungkin mereka hanya kontraknya 1 tahun, bayar 100 juta, kemudian banyak orang yang berlomba-lomba, tiba-tiba di tengah jalan ada juga yang tutup karena cabangnya banyak dan lain sebagainya, kemudian pesaingnya juga makin banyak. Nah, pada saat kita membuat suatu perjanjian kontrak kerjasama franchise, ada yang namanya pengakhiran perjanjian. Kita juga harus sebelum kita menandatangani kontrak tersebut, kita harus tahu dan harus membaca hal-hal yang diperbolehkan, konsekuensinya apa. Kalau kita misalnya ternyata bisnis yang kita jalankan nggak seindah yang dibayangkan, ternyata tutup di bulan ke-6, dan kita harus apa yang harus kita lakukan, penalti kah dan lain sebagainya, teman-teman harus pahami betul sebelum mengikat diri untuk ke perjanjian tersebut. Karena kalau misalnya kita sudah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak, kemudian teman-teman mengingkari, artinya one prestasi dan kita bisa disu atau dituntut secara hukum, dan ini juga berbahaya buat kita ke depannya. Nah, kemudian yang kedua,
mungkin pada saat kita melakukan kerjasama ada aja sengketa gitu ya. Nah, biasanya penyelesaian sengketa ini bisa lewat mediasi ataupun arbitrase ya seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita nggak tahu bisnis yang kita jalankan benar-benar bisa jalan atau tidak. Ternyata tiba-tiba di bulan ke-6 sepi dan bisnis kita nggak bisa bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar sewa, akhirnya ya tutup. Dan ini dampaknya ke si pihak franchisor seperti apa. Nah, tips dalam membuat perjanjian waralaba yang pasti pahami dengan sesama setiap pasal dalam perjanjian kerjasama. Jadi yang tadi saya bilang, izin usaha, sertifikasi halal, dan lain sebagainya, mungkin teman-teman harus benar-benar paham. Yang kedua, kalau kita sebagai anak ekonomi nggak ngerti hukum, ya otomatis kita harus mencari orang yang ahli hukum untuk bisa memenuhi dan memahami poin-poin kerjasama ini memberatkan kita nggak sebagai seorang franchisee gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan ragu untuk menegosiasikan yang memberatkan. Bisa aja kita ajukan, Pak, kalau misalnya kita setelah 1 tahun tidak melanjutkan kerjasama seperti apa, bisa nggak gitu ya. Jadi nggak hanya menguntungkan si pihak franchisor juga, karena ini mengingat uang yang kita keluarkan juga cukup besar, ya harusnya mereka win-win solution ya dengan kita gitu ya. Kemudian yang keempat, perhatikan detail-detail perjanjian seperti jangka waktu, biaya kos yang kita keluarkan setiap bulan, franchise fee bulanan, franchise fee di awal, SOP-nya seperti apa, dukungan quality control-nya seperti apa gitu ya. Dan yang pasti yang kelima, simpan perjanjian kita agar pada saat kita terjadi sengketa, kita bisa menunjukkan perjanjian kerjasama tersebut sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di Indonesia sendiri, rekan-rekan semua, untuk peraturan perundangan terkait franchise bisnis waralaba ini sudah ada diatur oleh peraturan perundangan ya. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 mengenai waralaba, kemudian kitab undang-undang hukum perdata karena ini berkaitan dengan kerjasama ya. Ini berkaitan dengan perdata, jadi ini berkaitan dengan kitab undang-undang hukum perdata. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait hak-hak konsumen. Juga kita harus memperhatikan hak-hak konsumen seperti tadi, misalnya bigacuan, misalnya ditutup izinnya gara-gara misalnya ditemukan minyak babi sehingga merugikan masyarakat gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kemudian hak dan kewajiban dalam waralaba, yang pertama pewaralaba franchisor itu berhak menerima royalti. Ingat ya, karena kita menggunakan merek mereka ya otomatis kita kayak kita misalnya mau berbisnis Alfamart, kita harus tahu diri bahwa dengan kita membayar 500 juta, kita akan menggunakan nama mereka, kita nggak perlu capek-capek lagi, karyawan udah disiapkan mereka, sistem sudah disiapkan mereka, inventory sudah disiapkan mereka, produk-produk yang dijual juga stokis dikelola oleh mereka karena mereka memiliki stokis. Biasa mereka di Indomarko itu punya cabang di setiap provinsi yang cabang yang besar, jadi bisa memenuhi kebutuhan permintaan dari masing-masing gerai Alfamart Indomaretnya masing-masing misalnya gitu ya. Kemudian penerima waralaba si pihak franchisee berhak menggunakan merek ya pasti karena kita sudah membayar dan berkomitmen untuk membayar royalty fee dan lain sebagainya, kita berhak menggunakan merek dan sistem mereka, mendapatkan dukungan quality control dalam menjalankan bisnis sehingga bisnisnya menguntungkan. Ingat ya, kita berbisnis itu cari uang, cari profits, bukan cari rugi ya. Jadi gimana caranya bisnis yang dijalankan itu bisa bertahan terus ya, bahkan bertahun-tahun ke depan. Jangan pula misalnya kita udah jalankan bisnis 1 tahun, lagi bagus-bagusnya akhirnya di kontraknya diputus sama mereka sehingga kita nggak bisa menggunakan nama mereka. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup materi hari ini? Rekan-rekan semua, ada tambahan lagi pertanyaannya? Bagus, saya senang kalau kelasnya aktif. Jadi teman-teman yang memang tertarik untuk berbisnis nanti ke depannya bisa milih, Pak, kayaknya saya bangun bisnis sendiri aja lah, lebih enak Pak, nggak tertekan, nggak terikat gitu ya. Semuanya ada plus minus saya pikir, jadi kalau saya pribadi, kalaupun punya modal yang besar gitu ya, dan teman-teman mau menggunakan merek yang besar ya teman-teman bisa franchise. Tapi kalau misalnya kita pikir dengan membangun sendiri itu lebih efektif dan lebih efisien dan lebih puas karena misalnya bisa menggunakan nama Husna Boutique Fashion atau Elia Ice Cream misalnya ya, itu ya kita sendiri yang bangun dan kita bisa menggunakan nama merek, pengelolaan bisnis, sistem
SOP dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke, untuk minggu depan tugasnya saya pengen teman-teman mulai melihat dan belajar mengembangkan bisnis ya. Coba ya, ini seandainya teman-teman itu diberikan modal 200 juta setelah lulus nanti dari Unja oleh orang tuanya, teman-teman akan memilih bisnis apa? Apakah memilih bisnis franchise untuk memulai berbisnis? Apa saya milih bisnis franchise aja lah Pak, lebih murah, nggak perlu capek karena saya masih belum punya pengalaman. Kalau bisnis franchise kan sudah dikenal orang dan pasti bisnisnya bisa berjalan misalnya ya. Atau memilih membangun brand sendiri. Ah Pak, saya bangun brand sendiri aja lah Pak, lebih murah, lebih efisien. Saya modal bisa 200 juta, bisa buka 2 cabang misalnya gitu ya. Apa saja pertimbangannya kenapa misalnya Pak, kayaknya lebih enak bisnis sendiri, lebih enak mengaturnya, kita bisa lebih leluasa tanpa harus tergantung oleh pihak franchisor misal seperti itu. Kemudian jika memilih bisnis franchise, bisnis brand apa yang teman-teman pilih? Ah Pak, kayaknya kemarin saya dapat browsing-browsing franchise Thai tea modalnya cuma 10 juta Pak, saya pengen buat 20 cabang Pak dengan 200 juta Pak. Wah, bisa juga digunakan misalnya ya. Kemudian jika memilih membangun bisnis sendiri, bisnis apa yang Anda bangun? Pak, saya suka empek-empek nih Pak, saya pengen buat bisnis empek-empek. Karena ibu saya orang Palembang jago buat empek-empek. Ah Pak, saya pengen ini Pak, apotik karena saya lihat banyak butuh apotik yang 24 jam misalnya kayak K24 dan lain sebagainya. Pak, saya buat bisnis retail aja lah Pak, buat warung kelontong gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan buat gambarannya dari bisnis yang dibuat ini, nggak usah banyak-banyak dalam 10 lembar, yang pasti teman-teman bisa menjawab pertanyaan 1, 2, 3 di 3 slide misalnya ya. Teman-teman make sense jawabannya dan menurut teman-teman ini adalah bisnis saya ke depannya. Siapa tahu nanti setelah lulus benar-benar bisa dieksekusi ya. Karena pertimbangannya Pak, saya tahu banget cara membuat jilbab yang bagus atau handicraft yang bagus, atau saya pengen membuat bisnis yang memang saya suka, yaitu saya suka otomotif Pak, atau saya suka apa namanya pernak-pernik wanita dan lain sebagainya. Jadi teman-teman silahkan. Nanti minggu depan Elia Sakina mungkin bisa menjelaskan sedikit hasil temuan presentasinya. Elia pengen seperti apa, nanti mungkin saya akan koreksi, saya kasih advice dari pengalaman saya berbisnis, apa yang bisa saya berikan, mungkin saya akan berikan seperti itu. Baik, Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup. Rekan-rekan semua udah jam 5. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar kelas juga PM aja silakan. Saya memang nggak stay di Jambi dan belum bisa hadir secara tatap muka, tapi saya selalu feel free buat teman-teman yang bertanya. Karena saya di sini pengabdian, saya pengen membagikan ilmu saya. Saya pengen nanti 5 tahun, 10 tahun lagi ketemu Elia, ketemu Husna ya Pak, saya udah ini Pak membuat bisnis sudah punya banyak cabang. Nanti ketemu saya di Bengkulu misalnya ya, atau ketemu di Jambi, itu adalah kebahagiaan buat saya. Siapa tahu ini bisa menginspirasi buat teman-teman nanti sukses ke depannya. Oke, saya izin absen sebentar, 5 menit sebelum saya tutup. Bentar ya. Oke. Oke, saya coba absen dulu. Absen yang pertama, ini dari yang hadir aja lah ya, karena dikit orangnya. Elita Sitorus. Elita Sitorus, ini ya hadir. Kemudian Elia Sakina. Hadir, Pak. Oke, Yongsi Manulang. Yongsi Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, mana Muhammad Iqbal? Oke, hadir. Hadir, Pak. Terakhir Husna ya, Husna Khairunisa. Hadir, Pak. Baik.
Saya pikir cukup, nanti materinya saya akan share setelah ini. Untuk rekaman Zoom-nya mungkin besok setelah saya edit dulu dan saya upload di YouTube. Terima kasih, sehat-sehat buat teman-teman. Kemudian yang mau menunaikan buka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat-sehat semua, semoga sukses ya buat kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Selamat sore.